Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Organisasi. Saya akan membahas mengenai inovasi dalam organisasi, di mana inovasi dalam organisasi itu, dalam konteks organisasi, inovasi itu memainkan peran krusial dalam mempertahankan dan meningkatkan daya saing. Inovasi yang mampu berinovasi secara efektif dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, atau mengadopsi model bisnis yang lebih inovatif. Inovasi memungkinkan organisasi untuk menanggapi perubahan dalam pasar atau teknologi dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah dan menghadapi tantangan yang muncul. Tanpa inovasi, organisasi beresiko tertinggal di belakang pesaing dan menghadapi stagnasi dalam pertumbuhan dan perkembangan. Hubungan antara jenis-jenis inovasi dalam organisasi. Inovasi dalam organisasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda. Pertama, inovasi produk. Inovasi produk melibatkan pengembangan barang atau jasa baru atau memperbaiki signifikan dari produk yang sudah ada. Contohnya, inovasi produk, peluncuran smartphone dengan fitur canggih atau perbaikan pada desain produk untuk meningkatkan fungsionalitas. Yang kedua, inovasi proses. Inovasi proses merujuk pada perbaikan dalam cara produk atau jasa yang diproduksi atau disampaikan. Ini bisa melibatkan penerapan teknologi baru dalam proses manufaktur dan perbaikan metode kerja atau perubahan dalam alur kerja untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, inovasi organisasi. Inovasi organisasi berhubungan dengan perubahan dan struktur organisasi, di mana sistem manajerial dan budaya perusahaan. Ini mungkin termasuk perubahan dalam struktur hierarkis dan pengenalan sistem manajemen baru atau penerapan kebijakan yang mendukung teknologi dan komunikasi menjadi lebih baik. Yang terakhir, inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran melibatkan pengembangan strategi baru untuk memasarkan produk atau jasa, dan termasuk metode distribusi baru, strategi promosi yang berbeda, atau pendekatan baru dalam penetapan harga. Ada tantangan dan implementasi inovasi. Meskipun inovasi menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh organisasi dalam proses implementasinya. Pertama itu resistensi terhadap perubahan. Salah satu tantangan utama dalam resistensi terhadap perubahan, karyawan atau bahkan manajemen yang terbiasa dengan cara kerja yang lama mungkin enggan untuk mengadopsi metode baru dan mengelola perubahan dan membangun kesadaran akan manfaat inovasi yang sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Yang kedua, risiko dan ketidakpastian. Inovasi seringkali melibatkan risiko dan ketidakpastian, baik dalam hal hasil yang tidak dapat diprediksi maupun investasi yang besar dalam. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun manusia, dapat membatasi kemampuan organisasi untuk melakukan inovasi. Prioritas, alokasi sumber daya, dan pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana inovasi dapat diterapkan. Adapun faktor-faktor yang mendorong inovasi dalam organisasi. Pertama, kultur organisasi. Kultur yang mendorong atau mendukung kreativitas dan keterbukaan terhadap ide baru sangat penting. Organisasi yang mendorong percakapan terbuka dan eksperimen cenderung lebih inovatif. Yang kedua, sumber daya dan infrastruktur. Akses terhadap sumber daya, termasuk teknologi dan pelatihan, yang memainkan peran besar dan mendukung inovasi. Yang ketiga, dukungan manajerial. Kepemimpinan yang mendukung inovasi dengan menyediakan dukungan, anggaran, dan
visibilitas untuk ide-ide baru. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.